Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan menjelaskan materi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin atau biasa disebut dengan Cold War. Ya, Perang Dingin di sini bukan perang secara langsung, perang kontak senjata itu tidak, tetapi di sini Perang Dingin adalah perang berupa perebutan pengaruh pasca Perang Dunia II. Nah, di sini periode atau pengertiannya bisa disimpulkan sebuah periode terjadinya konflik berupa ketegangan dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya dengan Uni Soviet beserta sekutunya. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada latar belakang, faktor utama penyebab, kemudian bidang yang mendapat pengaruh, dan berlangsungnya Perang Dingin. Nah, untuk yang pertama di sini latar belakang dari Perang Dingin, diantaranya ada 3 yang utama, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang pasca Perang Dunia II ya, di pihak sekutu. Dan pihak sekutu di sini ada Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Di sini munculnya Amerika Serikat sebagai pemenang ini tentunya memicu Amerika Serikat berkuasa penuh ya atas kemenangannya. Nah, kemudian munculnya Uni Soviet sebagai negara besar yang membebaskan Eropa bagian timur. Jadi Uni Soviet ini muncul juga sebagai negara pemenang yang membebaskan negara-negara Eropa tapi bagian timur. Jadi ini juga punya pengaruh besar. Nah, Uni Soviet atau sering disebut sebagai Uni Soviet atau sering disebut sebagai Rusia, atau Rusia bisa disebut juga sebagai Uni Soviet ya. Nah, ini punya peran besar yang membebaskan negara-negara Eropa Timur seperti Bulgaria, Albania, Hungaria, Rumania, Polandia, dan Cekoslovakia. Nah, kemudian munculnya negara-negara baru yang baru saja merdeka pasca Perang Dunia II. Di sini memicu ada 2 golongan negara, yaitu negara yang maju dan negara yang berkembang. Nah, ini sehingga akan dijadikan sebagai tempat penanaman pengaruh ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, setelah latar belakang kita menuju ke selanjutnya, yaitu faktor utama penyebabnya. Nah, ini faktor utama penyebabnya ketutupan. Oke. Nah, faktor utama penyebabnya adalah penyebaran ideologi. Sebabnya apa sih kok ada Perang Dingin? Ternyata mereka itu ingin menyebarkan ideologi. Nah, apa sih ideologi Amerika Serikat? Nah, di sini ideologi dari Amerika Serikat itu sendiri adalah liberalis kapitalis yang berbeda dengan ideologinya Uni Soviet, yaitu sosialis komunis. Jadi faktor penyebab mereka itu ada ketegangan, kemudian mereka itu ada kompetisi satu dengan yang lain karena mereka itu saling ingin menanamkan pengaruh antara negara-negara yang belum ada di sekitarnya, menunjukkan kekuatannya dan ingin menanamkan pengaruh berupa ideologinya tadi. Nah, kemudian selain itu, keinginan untuk berkuasa dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini memiliki keinginan untuk menjadi penguasa di dunia dengan cara-cara yang baru. Nah, Amerika Serikat sebagai negara kreditur itu caranya dia menguasai negara-negara di dunia itu dengan dia sebagai negara kreditur atau membantu perekonomian di negara sekitarnya. Nah, kemudian kalau yang si Uni Soviet, dia menanamkan pengaruhnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan bantuan-bantuan senjata dan tenaga-tenaga ahli agar menjadi negara yang maju. Nah, ini kedua negara saling menyebarkan pengaruh satu dengan yang lain untuk negara-negara yang ada di sekitarnya dan menunjukkan kekuatannya, eksistensinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdirinya Fakta Pertahanan. Nah, faktor utama penyebabnya adalah kenapa kok terjadi ketegangan, kenapa kok terjadi konflik, kenapa kok terjadi beberapa kompetisi itu karena apa? Karena ketika salah satu dari mereka, misalnya Amerika Serikat itu membentuk Fakta Pertahanan berupa NATO, itu diikuti juga
Uni Soviet dengan membuat fakta pertahanan berupa Fakta Warsawa. Nah, di sini menimbulkan apa? Menimbulkan saling curiga. Amerika Serikat gaya fakta pertahanan ternyata. Kemudian kalau gitu saya juga bisa membuat fakta pertahanan, saya ikuti. Nah, nanti di materi selanjutnya akan ada persaingan persenjataan. Nah, Amerika Serikat duwe opo toh? Uni Soviet duwe opo? Ketika Amerika Serikat mempunyai persenjataan yang lebih maju, tentunya Uni Soviet juga akan membuat persenjataan yang lebih maju juga. Nah, contohnya untuk yang Fakta Warsawa ini mempunyai senjata nuklir. Nah, Amerika Serikat juga berusaha untuk membuat senjata yang tidak kalah canggihnya. Nanti akan dibahas pada bidang-bidang yang mendapat pengaruh. Nah, selanjutnya kita ke ini tadi ya, fakta pertahanan ini ternyata menyebabkan saling curiga, saling ketidakpercayaan dan kesalahpahaman. Nah, selanjutnya kita ke bidang-bidang yang mendapat pengaruh nih akan kita kupas. Bidang-bidang yang mendapat pengaruh ini tentunya ada dari bidang politik ya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, dan ruang angkasa. Nah, tentu saja kalau dalam bidang politik di sini karena Amerika saling menanamkan pengaruhnya, ideologinya pada negara-negara yang berkembang, tentunya akan terjadi perpecahan. Nah, atau terjadi misalnya yang Jerman saja, Jerman Timur dan Jerman Barat. Yang Jerman Barat dibantu oleh Amerika Serikat, yang Jerman Timur dibantu oleh Uni Soviet, maka di sini akan terjadi perpecahan negara. Ini contoh dalam bidang pemerintahan atau di bidang politiknya. Kemudian kalau dalam bidang ekonomi, ini caranya bagaimana sih Amerika Serikat agar mendapatkan dukungan dari beberapa negara? Nah, caranya adalah Amerika Serikat menerapkan Marshall Plan atau pinjaman bagi negara berkembang. Nah, pinjamannya ini bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga untuk memajukan teknologinya. Nah, di sini ada sistem juga yang namanya Grants in Aid atau bantuan ekonomi, tapi dengan pengembalian berupa dolar atau membeli barang hasil industri dari Amerika Serikat. Nah, bayangkan saja ketika meminjam, kemudian kita harus mengembalikan berupa dolar, atau kita disuruh untuk membeli barang hasil industri Amerika Serikat. Di sini keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Nah, kemudian ada kegiatan ekonomi blok barat dan blok timur. Setelah adanya sistem ekonomi yang tidak seimbang ini, akan terlihat ketimpangan yang sangat mencolok, di mana negara-negara yang dibantu oleh Amerika Serikat ini ekonominya semakin maju ya, tapi ternyata yang dibantu oleh Uni Soviet itu terlihat tidak secara signifikan mengalami kemajuan karena hanya dalam bidang teknologi persenjataan saja, lebih ditekankan pada hal tersebut. Nah, kemudian dalam upaya selanjutnya dalam bidang militer tadi sudah disinggung munculnya fakta pertahanan. Nah, fakta pertahanan yang mengkhawatirkan negara-negara sekitarnya ini dampaknya juga luar biasa bagi Indonesia. Contohnya, ini takutnya ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet ini saling menunjukkan kekuatannya dalam bidang militer, dampaknya akan terasa untuk negara-negara yang berkembang. Nah, contohnya untuk negara Indonesia di sini sampai membuat KAA ya, Konferensi Asia Afrika, yang di sini dari gerakan non-blok yang khawatir akan adanya perang dingin ini menjadi perang yang sesungguhnya. Nah, ini contoh dari dampak secara militer. Nah, kemudian di bidang ruang angkasa ini juga menarik sekali bahwa ketika Uni Soviet ini menunjukkan kemampuannya untuk melancarkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2 ya, kemudian diketahui oleh Amerika Serikat kemudian juga mengimbangi, aku juga bisa membuat pesawat. Nah, pesawat luar angkasa di sini dalam artian tidak mau ketinggalan teknologi. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu dengan meluncurkan pesawat Explorer 1 dan Explorer 2 dengan ditambah lagi pesawat selanjutnya yaitu Farragut. Nah, ini luar biasanya ketika Uni Soviet mampu membuat 2, Amerika Serikat mampu membuat 3.
Nah, ada lagi yang menarik di sini. Uni Soviet menunjukkan kelebihannya mampu mengitari bumi selama 25 jam. Nah, ini ditandingi oleh Amerika Serikat dengan mampu mengitari bumi sebanyak 3 kali loh. Uni Soviet cuma bisa sekali selama 25 jam, tapi Amerika Serikat bisa mengitari 3 kali, dan selanjutnya ini terjadi persaingan-persaingan yang luar biasa, diantaranya adalah nuklir yang sangat bahaya. Nah, nuklir di sini diproduksi oleh Uni Soviet secara besar-besaran sehingga mengkhawatirkan Amerika Serikat, sehingga harus ada pembatasan nuklir yang akan dibahas di materi selanjutnya. Oke. Sekarang sebenarnya prosesnya itu seperti apa perang dingin? Pertama adalah dengan perebutan hegemoni atau kekuasaan. Karena di sini bukan perang secara sungguhan, hanya memberikan pengaruh dan berupa ketegangan, maka yang dilakukan adalah mereka itu menanamkan pengaruh-pengaruh ideologinya tadi beberapa negara dan agar memperoleh dukungan yang banyak. Nah, di sini ketika Amerika Serikat memberikan pengaruhnya kepada Berlin, tentunya Berlin Barat ini menjadi wilayah atau pendukung dari Amerika, dan Berlin Timur itu menjadi wilayah atau dari Uni Soviet, sehingga terpecah ini Berlinnya. Nah, kemudian ada lagi Jerman Barat dan Jerman Timur juga terpecah seperti itu tadi. Dan saling luar biasa, sistem aliansi itu sistem mencari teman. Mana Amerika Serikat ini ketika membuat fakta pertahanan, dia akan bertambah kuat ketika teman atau negara di sekitarnya mendukung. Nah, sistem aliansinya ini ketat sekali ketika Uni Soviet ingin mencari dukungan dari berbagai negara dari sekitarnya, misalnya Cekoslowakia, Hungaria. Ini juga menyebabkan Uni Soviet ini semakin kuat. Nah, di sini sistem mencari teman inilah yang menunjukkan kekuatan loh. Amerika pengaruhnya semakin banyak, negara yang ada di bawahnya juga semakin banyak, otomatis juga menimbulkan kekhawatiran bagi Uni Soviet. Dia juga menanamkan pengaruhnya ke negara-negara di sekitarnya agar dia punya banyak teman dan kekuatan semakin tinggi. Nah, diantaranya Uni Soviet ini juga cari negara-negara kaya akan minyak. Agar apa? Agar kekuatan teknologinya dukung, teknologi pertempuran militernya tentunya. Nah, itu. Selanjutnya, kegiatan spionase. Nah, spionase ini juga mengkhawatirkan sekali. Kenapa? Spionase ini tugasnya adalah memata-matai apa yang dimiliki fakta pertahanan dari Amerika Serikat itu dicari tahu oleh fakta pertahanan dari Uni Soviet. Nah, ketika memang sudah diketahui, kemudian dilaporkan. Nah, spionase ini melibatkan berbagai macam unsur dan melibatkan berbagai macam pertempuran, karena ketidakpercayaan kemudian konflik itu timbul di dalam. Di sini menyebabkan adanya konflik Teluk Babi. Nah, nanti ada sendiri penjelasannya. Nah, Teluk Babi ini akibat ketidakpercayaan di mana Amerika Serikat itu menuduh Uni Soviet mempunyai senjata nuklir yang bisa menembus sampai ke wilayah yang sangat jauh. Nah, ini kan mengkhawatirkan sekali ya, sehingga beberapa negara itu menyerang atau negara di wilayah ini menjadi tegang karena takut terdampak. Nah, kemudian spionase Amerika Serikat itu sering disebut dengan CIA ya, atau Central Intelligence Agency, yang merupakan dinas rahasia Amerika Serikat untuk mengetahui perkembangan dari negara yang ingin diperoleh informasinya. Nah, itu. Kemudian ada lagi teknologi yang seperti sudah dijelaskan di depan, bahwa Uni Soviet itu selalu mengawali menunjukkan kekuatannya dengan teknologi-teknologi yang maju, dan Amerika Serikat nututi dengan beberapa perkembangan teknologi yang tidak kalah juga dari Uni Soviet. Dari segi militer mereka bersaing, dari segi teknologi menggunakan mata-mata atau spionase juga, dan menggunakan sistem aliansi. Nah, usaha untuk meredakan perang dingin ini dilakukan dengan kedua negara
kedua negara menyadari perlunya adanya perdamaian, ya kan? Yang pertama SALT. SALT itu upaya untuk membatasi